wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya pelajarannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sudah sampai halaman 48 kita, atau Khasa'is Risalah Muhammadiyah sudah atau belum? Terakhir kita sampai mana? Iman kepada Muhammad seorang nabi dan rasul, Ustaz. Baik. Beriman kepada Muhammad, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Berarti yang berikutnya kita lanjutkan. Khasa'is Risalah Al-Muhammadiyah. Coba buka halaman 48. Khasa'is Risalah Al-Muhammadiyah, yaitu keistimewaan atau pengkhususan Risalah Muhammad. Pengkhususan atau keistimewaan risalah atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhtassu risalatul Muhammadiyah an risalatis sabiqah bi jumlatin min khasa'is nadhkuru minha. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang istimewa yang bisa kita sebutkan sebagai berikut. Apa keistimewaan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Risalatul Muhammadiyah khatimah li risalatis sabiqah. Risalah Muhammadiyah itu adalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari para rasul yang lain. Risalahnya Nabi Muhammad adalah penutup dari risalah-risalah yang lain. Ini keistimewaan yang pertama. Risalahnya Nabi Muhammad penutup dari risalah-risalah yang lain. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nur ayat 63, Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian, namun dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi.
Jadi keistimewaan yang pertama, Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi-nabi. Artinya tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Jika ada yang mengklaim, jika ada yang mengatakan bahwa ada nabi atau ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW, berarti dia pendusta. Berarti dia pendusta. Dan orang ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa kelompok-kelompok sesat yang muncul di Indonesia ya, menunjukkan bahwasanya kelompok ini kufur atau keluar dari Islam karena mereka mengakui adanya risalah baru, adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti kelompok apa? Seperti kelompok Ahmadiyah. Siapa ini pemimpinnya? Siapa? Ada yang tahu nggak di antara antum Ahmadiyah ini siapa tokohnya yang mereka anggap sebagai apa? Sebagai nabi? Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Ini kufur. Ya, orang yang mengikuti Ahmadiyah kafir. Keluar dari Islam karena dia mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad dan ada risalah baru setelah risalahnya Nabi Muhammad. Contoh yang lain siapa? Contoh yang lain yaitu kalau untuk di Indonesia seperti gerakan Rafathar, yaitu yang mereka mengatakan Ahmad Mossadegh sebagai nabi. Ini kufur. Yang mengatakan Ahmad Mossadegh sebagai nabi. Ini dulu. Kalau mereka tidak taubat, mereka tetap meyakini Ahmad Mossadegh sebagai nabi, ini bisa kufur. Jadi mereka harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang baru-baru kemarin yang baru meninggal. Siapa? Lia Aminuddin yang menganggap agamanya adalah agama Salamullah. Orangnya sudah meninggal kemarin. Ya, orangnya sudah meninggal kemarin. Ini kufur. Ya, kalau dia sebelum meninggal dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia sebelum meninggal dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tapi tatkala dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak taubat. Dia meninggal di dalam keyakinannya bahwasanya ada nabi baru. Ya, dia mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan dia mengklaim anaknya sebagai Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini bisa membuat dia jatuh ke dalam kekufuran dan dia buat syariat baru. Dia campur adukkan antara muslim dengan agama-agama yang lain. Jadi ketika dia kemarin itu meninggal, dia ya tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya sungguh ini adalah kesesatan yang sangat jauh sekali. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang seperti ini yang mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu ya, membuat syariat baru setelah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini keistimewaan yang pertama bahwa Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad.
dan tidak ada syariat baru lagi setelah syariat Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengatakan demikian, maka dia adalah pendusta. Baik, yang berikutnya. Ar-Risalah Al-Muhammadiyah nasikhah li risalati sabiqah. Risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus semua risalah-risalah yang lain. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus semua risalah-risalah yang lain. Artinya, fala yaqbalullahu min ahadin dinan illa bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun selain mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasilu ila ahadun ila naimil jannah illa min tariqihi. Orang tidak akan sampai ke surga kecuali dari jalannya yang dipimpin atau yang dari jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari cara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa akramur rasul wa ummatuhu khairul umam wa syari'atuhu akmalu syara'i. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul yang paling mulia, umatnya adalah umat yang terbaik, dan syariatnya adalah syariat yang paling sempurna. Jadi yang kedua, kekhususan risalah Nabi Muhammad SAW adalah bahwa risalah Nabi Muhammad SAW menutup risalah-risalah yang lain, menghapus risalah-risalah yang lain. Ini yang kedua. Taib, sebentar ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, Ar-Risalah Al-Muhammadiyah ammatun ila thaqalain. Risalahnya Nabi Muhammad SAW ini umum untuk dua makhluk, jin dan manusia. Ya, risalahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad ini berlaku untuk jin dan manusia. Jadi jin yang hidup sekarang ini, mereka juga harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Siapa yang tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, maka dia kufur. Ya. Siapa yang tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, dia kafir. Jadi jin juga harus bersyahadat. Jin juga harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala salat, maka jin juga harus salat. Kita disuruh untuk berpuasa, maka jin juga harus berpuasa. Kenapa? Karena risalahnya Nabi Muhammad ini meliputi makhluk manusia dan jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jin, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, kata jin, terimalah penyerunya Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya, terimalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kita kerjakan, apapun yang diperintahkan kepada kita, maka itu juga diperintahkan kepada jin. Jin, jika mereka berbuat syirik kepada Allah, mereka juga akan
dimasukkan ke dalam neraka. Baik, ini keistimewaan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa tadi keistimewaan risalah Nabi Muhammad yang pertama? Apa yang pertama? Risalahnya Nabi Muhammad adalah penutup risalah-risalah yang lain. Baik, satu penutup risalah yang lain. Kedua, Risalah Nabi Muhammad ini menghapus risalah-risalah yang lain. menghapus risalah yang lain. Tadi menutup risalah yang lain maksudnya apa ini? Nabi Muhammad, Nabi penutup, Ustaz. Nah, Nabi Muhammad, Nabi penutup. Baik, yang ketiga tadi. Apa yang ketiga? Risalahnya Nabi Muhammad berlaku untuk manusia pada jin dan manusia. Nah, risalahnya Nabi Muhammad ini berlaku untuk manusia dan jin. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir dari pembahasan bab ini, yaitu pengaruh beriman kepada Rasul. Pengaruh beriman kepada para Rasul. Enggak, ini bukan. Ini apa baru? Judul baru. Lihat bukunya. Atharul iman bir Rasul. Pengaruh beriman kepada Rasul. Apa dampak positifnya? Apa efek yang kita rasakan tatkala kita beriman kepada Rasul? Yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Yang pertama, dampak positif yang bisa kita rasakan adalah pertama, kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama kita. Allah menolong kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus Rasul. Nah, tatkala Allah mengutus Rasul, ini menunjukkan Allah itu sebenarnya sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Ini dia. Coba kalau seandainya Allah tidak utus Rasul, kita bakalan ya kafir semuanya. Kita bakalan sesat. Kenapa? Karena kita nggak tahu jalan kemana harus berjalan. Nah, tatkala Allah utus Rasul, kita bisa dibimbing oleh Rasul ini. Ya, kita bisa dibimbing ke surga. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Yang kedua, dampak positif tatkala kita beriman kepada para rasul adalah akan membuat kita bersyukur kepada Allah. Karena ini adalah nikmat yang besar. Allah berikan nikmat yang besar kepada kita. Akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah nikmat yang besar. Yang ketiga, mahabbatu Rasul alaihi salatu wassalam wa ta'dhimuhum wa tana'u alaihim bima yaliqu bihim. Akan membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan membuat kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena Nabi mengajarin kita ilmu. Maka tentu orang yang mengajarin kita ilmu adalah orang yang seharusnya kita cintai. Orang yang seharusnya kita cintai. Baik. Yang keempat, ittiba'ur risalah allati ja'at biha rasul min indillah. Yang keempat, membuat kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, membuat kita mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita beriman kepada Nabi Muhammad,
berarti kita harus mengikuti risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini manfaat atau dampak positif dari kita beriman kepada Allah, kepada para rasul. Baik. Apa yang pertama tadi? Kita bisa tahu bahwa Allah menyayangi kita dengan utus Rasul. Baik, benar. Yang kedua, akan membuat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, akan membuat kita cinta pada Nabi. Akan membuat kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membuat kita mengikuti risalah Nabi Muhammad. Membuat kita menyuruh kita untuk mengikuti atau membuat kita mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita tutup, siapa di antara kalian yang mau bertanya tentang pelajaran iman kepada Rasul? Judulnya tadi apa, Ustaz? Dampak positif apa ya? Apa? Judul yang dampak positif. Dampak positif. Judulnya? Iya, kan? Judulnya Atharul Iman bir Rasul, pengaruh beriman kepada Rasul. Pengaruh beriman kepada Rasul. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang dimaksud dengan jin itu jin yang bagaimana, Ustaz? Yang manusia. Gimana? Ulang. Yang apa risalahnya Nabi Muhammad itu untuk dua makhluk, manusia dan jin. Maksudnya jin itu jin yang bagaimana? Ya jin. Jin yang bagaimana ya? Jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Jin. Jin ini ada dua. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Jin yang muslim ini adalah jin yang mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin sama setan beda kan? Ya jin itu 6, iya. Syaitan sama jin itu berbeda. Syaitan sama jin berbeda. Hanya saja syaitan ini ada yang berasal dari kalangan jin. Dan syaitan juga ada yang berasal dari kalangan manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, aku berlindung Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Rabbnya manusia, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu, dari keburukan waswas syaitan yang memberikan was-was ke dalam hati manusia. Dari kalangan siapa? Dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan itu ada dari kalangan jin dan syaitan itu ada dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin siapa? Inilah yang menggoda manusia. Ya, pimpinannya iblis. La'natullah alaih. Pimpinannya iblis. Syaitan dari kalangan manusia siapa? Syaitan dari kalangan manusia adalah orang-orang yang merayu manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang merayu manusia, orang-orang yang merayu kaum muslimin untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud contohnya banyak orang-orang kafir, ya orang-orang kafir yang merayu kaum muslimin untuk berbuat durhaka kepada Allah. Ya, itu memiliki sifat syaitan. Dia memiliki sifat
syaitan. Meskipun dia manusia, tapi ada sifat syaitannya di situ. Dia menggoda orang lain. Karena syaitan itu kerjaannya menggoda. Adapun jin ini adalah makhluk yang berbeda dengan kita, makhluk yang tidak sama dengan kita. Mereka adalah makhluk yang kasat mata, yang tidak terlihat. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa melihatnya. Ini jin. Dan jin ini juga ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, yang kafir kadang mengganggu manusia. Yang muslim juga terkadang mengganggu manusia. Kadang-kadang mereka mengganggu manusia dengan cara apa? Ya dengan cara memasuki tubuh manusia sehingga manusia pun menjadi kerasukan jin dan yang lainnya. Ya ini gangguan dari jin. Itu dia. Taib wallahu alam. Taib. Ada lagi yang lain? Ustaz. Sudah cukup? Baik, kalau cukup nggak ada lagi yang bertanya, ya kita kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dan selamat berlibur. Selamat selamat menunaikan ibadah puasa di detik-detik terakhir, di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Perbanyak ibadah dan jangan lupa banyak doa. Doa apa? Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.